pesan saya ya tetap belajar komunikasi, karena di kehidupan kita semuanya kita butuh komunikasi, mau kita jualan. Dan yang pasti pelajari terus pola komunikasi karena dalam percaya ya, karena sekarang yang terjadi di fenomena masyarakat adalah sebuah tontonan sekarang menjadi sebuah tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahra Irhami di podcast Al-Ma'wa. Oke, hari ini saya bersama dua orang hebat dari Dilaserna Hypnolution. Di samping saya ada Bang Pio dan ada Bang Roni. Ya, sebelumnya nih teman-teman, terima kasih buat yang udah subscribe ya. Jangan lupa like and comment. Oke, jangan lupa di-share gitu kan. Oke, pertama nih saya mau tanya tentang Dilaserna Hypnolution. Ini apa ya? Ini siapa mau jawab nih Kak? Oke. Ya. Jadi sebetulnya Dilaserna itu adalah nama panggung saya, Mbak. Jadi nama panggung. Dulu ketika waktu saya kompetisi sulap di Jawa Tengah itu kan kita ada apa istilahnya, ada kayak perlombaan gitu ya. Nah, yang lain tuh punya nama panggung semua. Waktu itu saya belum punya nama. Kebetulan mikir karena saya lebih tertarik untuk bahasa-bahasa kayak Portugal gitu ya, ada de apa. Nah, kebetulan tibalah ide itu jadi Dilaserna gitu kan. Jadi untuk Hypnolution sendiri sebetulnya karena basic saya itu selain di hipnotis adalah di ilusi, di permainan-permainan sulap. Makanya kenapa nggak saya gabungin, dan ini Hypnolution ini adalah satu-satunya ya di Indonesia ya. Jadi untuk hypnolusionis ini istilahnya aliran apa ya? Kayak aliran sulap itu ada kayak mentalis, ada ilusi, ada hipnotis. Nah, kita lebih ke hypnolusionis itu adalah aliran menggabungkan aliran antara hipnotis dengan ilusi. Kira-kira seperti itu. Oke, itu tadi udah jelasin ya. Nah, asal mulanya tadi dari Kakak yang ini ya Kak ya, kompetisi sulap itu tadi ya. Oke, itu asal mulanya Kakak. Mau dijelasin lebih rinci nggak nih kira-kira? Kok bisa tercetuskan sampai keliling Indonesia nggak nih Kak kira-kira? Iya, keliling Indonesia. Terus kebetulan juga kita sudah di beberapa negara tetangga juga ya. Oh dan gitu. Next kita tanggal 5 sampai 10 Maret kita akan diundang juga di India ya. 11 Maret? 5 sampai 10 Maret. 5 sampai 10 Maret. Oke. Oke, ini kita udah ngomongin tentang ini, terus tokoh panutan Kakak nih, siapa nih kira-kira Kak? Tokoh-tokoh panutan yang membuat semangat di bidang ini? Tokoh panutan saya sebetulnya ya ini ya, nabi saya ya. Nabi. Ya, karena saya melihat sosok dari Nabi Muhammad itu adalah sosok seorang sosok yang tidak tergantikan. Ketika beliau berdakwah itu bisa diikuti dengan jemaahnya, umatnya. Jadi saya melihat bagaimana cara komunikasi dari seorang Nabi Muhammad ini berkomunikasi. Nah, disinilah saya selalu belajar bagaimana cara-cara komunikasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi kayak gitu ya. Tokohnya adalah Nabi kita sendiri ya, kayak Nabi Muhammad SAW. Oke, udah kayak gitu. Biar teman-teman nih bisa tahu tepat gimana nih biar bisa hubungin Kak Roni dengan Kak Pio gitu. Itu di mana Kak kira-kira ya? Kalau alhamdulillah sih untuk lembaga Dilaserna Hypnolution ini hampir di seluruh Indonesia ada ya Mas. Dan untuk khusus di Lampung itu trainer Dilaserna Hypnolution itu saya. Oh, Kak Pio sendiri ya. Kalau untuk di Jakarta ada, di Bandung ada, di Bogor ada, sampai di Malaysia kita sudah ada cabangnya. Untuk kawan-kawan yang mau mengerti apa sih itu hipnosis, kan seperti itu. Hipnosis yang seperti jelasin oleh Kak Roni tadi, hipnosis adalah ilmu komunikasi sebenarnya, murni komunikasi. Komunikasi ya Kak ya. Oke, jadi itu kalau di Lampung itu kita lebih tepatnya di mana nih Kak? Kalau untuk di Lampung lebih tepatnya saya di Lampung Selatan. Lampung Selatan. Di Natar tempatnya. Oke. Teman-teman, jadi pusatnya kalau di Lampung itu ada di Lampung Selatan ya, lebih tepatnya di Natar. Bisa nanti hubungi Kak Pio atau Kak Roni ya. Di Instagramnya apa nih Kak? Kasih tahu aja. Kalau untuk YouTube saya namanya Pio di Avatar. Ya. Kalau Kak Roni sama, saya Instagram, YouTube, Facebook semua sama Roni Dilaserna. Oh, Roni Dilaserna nih teman-teman, bisa dicari ya nanti kalau misalkan mau tahu apa itu Dilaserna Hypnolution. Oke.
Nah, lanjut lagi nih pertanyaan Kak. Siapa yang menjadi faktor nih Kak bisa sampai sekarang ini Kak? Sosok siapa gitu Kak? Mungkin istri atau siapa yang mendukung faktor itu? Sebetulnya memang karena dari kecil itu saya sangat tertarik dengan tadi ya pola-pola komunikasi. Bahkan kita dari kecil itu sering lihat suguhan-suguhan kayak semacam yang kayak bambu gila, terus kayak kuda lumping, kayak macam-macam seperti itu. Jadi dari situ saya berusaha membedah bahkan melogikakan lah bagaimana sistem komunikasi seperti itu bisa terjadi. Ternyata di dalam komunikasi ini hipnosis pun kita bisa membuat seperti itu atau kurang lebih efeknya sama, cuman caranya beda dan kita buat logis. Ya, dan kita ini ada cerita yang agak lucu juga di pengalaman saya. Jadi ketika saya mau membuat channel tentang hipnosis ini bukan tanpa perdebatan, apalagi dengan istri saya gitu. Karena di Lampung ini khususnya untuk hipnosis ini masih dianggap tabu. Nah, salah satu kami ini membuat edukasi seperti ini atau kami membuat channel tentang hipnosis itu adalah untuk mengedukasi masyarakat Lampung terutama. Khususnya kalau untuk saya gitu khusus karena kalau di Lampung ini hipnosis ini masih dianggap pakai mantra, pakai jin, pakai apalah segalanya itu. Tapi yang sudah saya bilang tadi, Kak Roni bilang tadi, hipnosis itu adalah ilmu komunikasi verbal dan non verbal. Jadi komunikasi apapun itu yang berbentuk perintah dan bisa diterima oleh masyarakat orang yang kita luas perintah, gitu ya. Masyarakat luas ataupun orang yang kita perintahkan itu ya sudah masuk ke hipnotis kalau orang itu bisa menerima perintah atau saran dari kita tanpa dikritik. Jadi seperti gitu. Jadi teman-teman seperti yang sudah jelaskan ini nggak menggunakan ilmu-ilmu hitam gitu ya Kak ya. Cuma menggunakan logis aja ya Kak ya. Bilang kayak kuda lumping, bambu gila sampai kalau dikenal di masyarakat luas itu kesurupan ya. Maksudnya kalau di kita itu bukan kesurupan tapi abriasi. Abriasi itu luapan emosi yang terpendam gitu, seperti itu. Bahkan tadi kita sudah menangani beberapa murid yang tadi kita terapi massal, ada yang abriaksi, kalau orang sini mungkin menyebutnya lebih ke kesurupan, dan kita menanganinya dengan sangat cepat sekali karena kita memang menggunakan teknik-teknik yang logis yang memutus pola mereka. Jadi ketika mereka suatu saat akan abriaksi lagi atau akan kesurupan lagi sudah enggak, karena apa, kapok, kita buat kapok tadi. Cuman untuk treatmentnya ya lebih ke diajarkan di ruang privat bukan di sini. Tapi logis semuanya. Jadi menurut Kakak ini faktor pendorong biasanya sampai sekarang ini adalah diri Kakak sendiri ya. Motivasinya. Keluarga juga salah satu pendukung. Karena ketika kita sudah seperti ini juga tidak lepas dari orang-orang terdekat. Iya benar banget. Jadi jangan lupakan teman-teman orang-orang terdekat di sekeliling kita ya. Oke, yang terakhir nih Kak, aku mau tahu apa ini pesan motivasi buat para pemuda sekarang nih Kak? Pesan saya ya tetap belajar komunikasi, karena di kehidupan kita semuanya kita butuh komunikasi. Mau kita jualan, mau kita jadi seorang guru, mau kita jadi dokter, semua pakai komunikasi, baik itu verbal maupun non verbal. Kira-kira seperti itu. Jadi pesan saya ketika kita sudah menguasai dan kita pintar berkomunikasi, jangan sampai kita gunakan untuk kejahatan. Karena sepandai-pandai apapun Anda menyimpan kejahatan atau kita melakukan sebuah kejahatan, pasti akan ketahuan. Kira-kira seperti itu. Oke, bisa digarisbawahi ya teman-teman, komunikasi itu bukan buat kejahatan ya Kak ya. Oke, jadi ini menurut Bang Roni, kalau menurut Kakak nih apa motivasi buat pemuda nih Kak? Kalau motivasi atau pesan dari saya, yang penting dari anak-anak muda ini jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Dan yang pasti pelajari terus pola komunikasi, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Ketika komunikasi kita baik, verbal maupun non verbal, insya Allah hidup kalian akan sukses. Teman-teman. Jangan sampai satu lagi untuk teman-teman, ketika melihat tontonan sebuah di televisi atau di sebuah YouTube atau apapun itu yang intinya hipnotis terus kemudian ditanya-tanya atau apapun itu, jangan pernah langsung percaya ya, karena sekarang yang terjadi di fenomena masyarakat adalah sebuah tontonan sekarang menjadi sebuah tuntunan. Jadi saya sering melihat tadi, Kak saya takut dihipnotis, nanti takut ditanya seperti ini. Jadi bukan sesimpel itu, ada beberapa tekniknya ya. Jadi harapan saya ketika anda semua melihat sebuah televisi atau sebuah tontonan, jangan sampai jadikan sebuah tuntunan. Gitu. Jadi tetap memilah-milah tontonannya teman-teman dari Kakak Pio dan Kak Roni ini, dan jaga terus komunikasinya, karena komunikasi itu ya baik sekali ya Kak ya. Seperti ini kita bisa berkomunikasi dan kita saling mengenal ya Kak jadinya seperti itu.
Oke, cukup dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Ayo Kak bilang jangan lupa Jangan subscribe. lupa subscribe Podcast Al-Ma'wa. 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 Oke, ulangi ya Kak, ayo kita bareng-bareng. Jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe Podcast Podcast Al-Ma'wa. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. See you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys.